nggak sih sama tugas yang dikasih sama ibunya tadi? Aku nggak ngerti. Iya, ibunya juga ngejelasinnya cepet-cepet banget kan? Yang mana dia tuh ngomongnya kecil banget lagi. Aku tuh jadi kayak setiap kelas dia tuh ngantuk banget. Setuju banget. Jadi nggak ada materi yang masuk gitu loh, ya kan? Ya, Bentar guys, ada info baru nih. Apa tuh? apa tuh? Yes, online. Berarti kita presentasinya besok. Menurutku nggak deh, Ra. Seharusnya minggu depan. Karena besok tuh online. Tapi kan bapaknya bilang melanjutkan presentasi. Besok nggak sih? Seharusnya sih gitu ya. Tapi guys, kalian sadar nggak sih kalau bapaknya itu ngasih informasi nggak jelas sama sekali? Kayak nggak ada kaidah diksi dalam menyusun sebuah paragraf. Oh nggak sih? Iya. Tapi kalian tahu nggak peranan diksi dalam menyusun sebuah paragraf? Nggak tahu, bisa jelasin nggak? Nih, kalian simak baik-baik ya. Diksi adalah salah satu elemen penting bagi penulis agar apa yang dia sampaikan bisa dipahami dengan jelas dan benar. Pemilihan kosakata yang tidak tepat dapat membuat penerimanya menjadi bingung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti yang diharapkan. Diksi atau pilihan kata dalam menyusun paragraf adalah pemilihan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan maksud dan tujuan penulisan dengan jelas dan efektif. Diksi yang baik dapat mempengaruhi bagaimana pembaca memahami dan merespon teks tersebut, menciptakan nuansa, gaya, dan tone yang sesuai dengan niat penulis. Menurut Kraft, yang dimaksud dengan pilihan kata adalah kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Menurut Susilo Mansurudin, pemakaian kata atau pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis dalam memberi nilai pada suatu kata. Pilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran atau penafsiran yang berbeda dari penulis ke pembaca. Widya Martaya mendefinisikan diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna dengan tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Kemampuan seseorang dalam membedakan makna tersebut sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dan pendengar maupun pembacanya. Tidak begitu berbeda dari pendapat ahli lainnya, Andre mendefinisikan diksi sebagai penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili pikiran serta perawatan yang ingin disampaikan dalam pola-pola kalimat tertentu. Apabila ditarik kesimpulan, dapat diartikan diksi adalah pilihan kata yang dapat menentukan gaya bahasa untuk mengungkapkan isi pikiran, gagasan penulis agar tidak terjadi kesalah penafsiran dalam tulisan. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Kata-kata yang berasal dari fondasi yang sama seringkali menjadi sumber kesulitan atau kesalahan bahasa. Sehingga pilihan dan penggunanya harus konsisten dengan makna yang terkandung dalam kata tersebut. Dengan demikian, bahasa yang digunakan mudah untuk dimengerti, dipahami, dan tidak disalahpahami dari sudut pandang makna yang dapat merangsang reaksi dalam pikiran pembaca atau pendengar karena stimulasi aspek-aspek tertentu dari bentuk kata. Adapun fungsi diksi di antara lain: 1. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. 2. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 3. Mencegah perbedaan penafsiran. 4. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Dan 5. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Menurut Kraft, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang penulis atau pengarang dapat menghasilkan sebuah tulisan atau karangannya dengan baik, yaitu 1. Dapat membedakan denotasi dan konotasi. 2. Dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. 3. Dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak. 4. Dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. 5. Dapat membedakan kata umum dan kata khusus dengan benar. Makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif ialah secara eksplisit makna dalam alam wajar. Yang dimaksud dengan makna wajar ini ialah makna yang sesuai dengan apa adanya. Makna konotatif ialah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual.
Penerapan diksi dalam menyusun paragraf. Diksi merupakan aspek penting dalam penulisan, khususnya dalam menyusun paragraf. Pemilihan kata yang tepat dapat membuat paragraf lebih menarik, mudah dipahami, dan efektif dalam menyampaikan pesan. Pemilihan kata yang tepat dalam menyusun paragraf melibatkan beberapa aspek, yaitu kejelasan. Kata-kata yang dipilih harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas. Hindari penggunaan kata-kata yang terlalu rumit atau jarang digunakan. Ketepatan. Kata-kata yang dipilih harus sesuai dengan konteks dan makna yang ingin disampaikan. Kesesuaian. Kata yang dipilih harus sesuai dengan target pembaca dan tujuan penulisan. Kekuatan. Kata-kata yang dipilih harus memiliki kekuatan untuk menarik perhatian dan membekas di benak pembaca. Memahami bagaimana penggunaan diksi yang tepat sangat penting bagi siapa saja untuk mendukung kegiatan komunikasi, baik komunikasi lisan maupun lewat tulisan. Pemilihan diksi atau kata yang tepat akan melancarkan komunikasi tersebut. Oleh sebab itu, seorang penulis sangat penting untuk menguasai bagaimana penggunaan dari diksi yang tepat. Selain lihai dalam memilih diksi, penulis juga harus lihai dalam menyunting diksi dalam karya yang dibuat. Untuk menyusun paragraf yang efektif dengan memperhatikan peranan diksi atau pilihan kata, penulis dapat menggunakan beberapa teknik berikut. 1. Menentukan kalimat topik yang jelas. Yang kedua, menggunakan kata transisi untuk kohesi. 3. Memilih sinonim untuk menghindari repetisi. 4. Menggunakan kata spesifik atau konkret. 5. Memanfaatkan diksi emosional untuk mempengaruhi pembaca. 6. Menjaga konsistensi, gaya, dan nada. Nah, gimana? Kalian udah paham belum dengan peranan diksi dalam menyusun sebuah paragraf? Wah, akhirnya aku paham, Nat. Makasih ya infonya. Ya, sama-sama. Kalau kalian sudah paham dalam peranan diksi dalam menyusun paragraf,